Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Septiani dengan NIM 1901754 dari kelas 3 APG PAUD. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya mengenai permasalahan perkembangan pada anak usia dini. Saya melakukan observasi di Kota Tasikmalaya, di mana tempat saya tinggal. Untuk langkah yang pertama yaitu identifikasi kasus dan masalah. Identifikasi kasus yaitu upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami atau mempunyai masalah. Di sini yang akan saya observasi yaitu anak yang bernama Dara Kinanti Jelita dengan usia 5 tahun. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu upaya untuk mengetahui masalah yang dihadapi anak. Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara, masalah yang dihadapi oleh anak yaitu enorosis atau mengompol. Enorosis atau mengompol adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan keluarnya urin sehingga urin keluar tanpa disengaja. Menurut Kurniawati tahun 2008, mengompol merupakan akibat dari pengeluaran air kemih normal tetapi pada saat dan tempat yang tidak diinginkan. Untuk langkah yang kedua yaitu mendiagnosis. Diagnosis merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri dan faktor penyebabnya dari permasalahan yang dialami oleh anak. Pada saat saya mengobservasi dan wawancara kepada orang tua, karakteristik atau ciri-ciri yang timbul pada anak yaitu terlihat dari perilaku anak bahwa anak itu sedang menahan buang air kecil. Nah, terdapat beberapa perilaku yang timbul ketika anak menahan buang air kecil, yaitu memegang alat kelaminnya, kemudian menyilangkan kaki, wajah tegang, menggeliat, jongkok, dan lainnya. Kemudian faktor penyebab. Untuk yang pertama yaitu ukuran kandung kemih yang masih kecil. Yang kedua, produksi urin yang lebih banyak di sore hari dan malam hari sehingga menyebabkan anak mengompol pada saat tidur. Yang ketiga, yaitu anak belum bisa mengontrol terhadap kandung kemihnya baik itu saat tidur ataupun pada saat bermain. Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan anak menunda buang air kecil. Yang kelima, malas ke kamar mandi. Nah, hal ini bisa disebabkan karena anak mungkin keasikan dalam bermain. Untuk yang keenam atau yang terakhir yaitu faktor psikologi. Nah, faktor psikologi juga dapat menyebabkan anak mengompol seperti stres atau cemas akan hal tertentu. Untuk langkah yang ketiga yaitu prognosis. Prognosis merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan yang sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri yang ditemukan dan menentukan jalan apa yang dilakukan baik oleh orang tua maupun guru untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data yang saya lakukan, maka upaya yang dapat diberikan yaitu yang pertama, toilet training. Mufatahah pada tahun 2006 menyatakan bahwa toilet training merupakan cara untuk melatih anak agar bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besarnya. Dengan pembelajaran toilet training ini dapat membentuk kemandirian pada anak. Dengan toilet training ini diharapkan dapat melatih anak untuk mampu buang air kecil dan buang air besar pada tempat yang telah ditentukan secara mandiri. Nah, hal yang dapat dilakukan pada toilet training yaitu dengan mengenalkan kepada anak mengenai toilet, kemudian memberikan contoh kepada anak terkait penggunaannya, mengajari cara penggunaan toilet, dan menjadikan rutinitas. Nah, menjadikan rutinitas seperti apa? Yaitu dengan pengaturan jadwal toilet. Nah, pengaturan jadwal ke toilet ini orang tua dan orang dewasa yang berada di sekitar anak dapat memberikan atau menjadwalkan anak untuk pergi ke toilet setiap 2 jam sekali meskipun anak itu belum merasa ingin buang air
kosongan kandung kemih menjadi maksimal. Selain itu, jeda waktu buang air kecil pun akan menjadi lebih teratur. Kemudian ada pembiasaan minum secara teratur juga diperlukan, serta adanya pembatasan asupan cairan di malam hari guna mencegah anak mengompol pada saat tidur. Kemudian, mengingatkan anak ketika ingin buang air kecil untuk pergi ke toilet. Nah, di sini ketika anak menunjukkan perilaku sedang menahan buang air kecilnya, kita dapat mengingatkan anak untuk segera pergi ke toilet. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pujian kepada anak pada setiap aktivitas yang berhasil ia lakukan. Nah, pujian ini dapat dilakukan selama ketika anak menjalani proses toilet training ataupun ketika anak berhasil tidak mengompol sembarangan. Nah, hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan diri pada anak. Untuk langkah yang keempat yaitu treatment. Treatment ini merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri dan melakukan perawatan atau terapi sesuai dengan masalah anak demi penyembuhan anak. Nah, di sini saya memberikan treatment kepada anak berupa memberikan edukasi mengenai toilet training itu sendiri dengan memberikan video animasi dari YouTube. Kemudian selain itu juga saya berbicara gitu ya kepada anak dan selalu mengingatkan anak ketika ingin buang air kecil untuk segera pergi ke toilet. Sekian laporan observasi yang dapat saya sampaikan mengenai anak dengan permasalahan anurosis atau mengompol. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.